Ruai TV Rumah Kita. Kali ini rumah kita kedatangan tamu. Keempat tamu saya ini itu sangat viral beberapa waktu belakangan. Tetapi apakah setelah viral itu memiliki dampak seperti apa? Kita belum tahu, tapi kita akan cross check. Karena saya berhasil tersambung dengan keempat tamu ini. Tetapi yang hadir di studio, yang berhasil kita hadirkan di studio, hanya satu orang. Bisa kita pahami karena keempat tamu ini sangat jauh tempatnya, saudara. Mereka tinggal perjalanan normal itu 7 jam dari kota Pontianak. Dari mana mereka? Dari Kabupaten Sintang. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar apa yang viral belakangan ini terkait dengan adanya 4 orang guru pemberani. Mereka sudah sangat meyakini bahwa mereka benar. Mereka memperjuangkan yang benar, mereka menyampaikan dan mengutarakan yang benar. Dan tim redaksi kami berusaha untuk menghubungi mereka dan melengkapi beberapa informasi yang penting untuk memastikan bahwa acara hari ini bisa kita selenggarakan. Dan saya juga harus menyapa terlebih dahulu. Halo saudariku, apa kabar? Kabar baik, Pak. Ya. Nama beliau Ibu Nelly, tapi jelasnya beliau akan memperkenalkan diri nanti. Ibu Nelly hadir di Pontianak. Di rumah kita. Apa kabar Bu Nelly? Alhamdulillah kabar baik, Pak. Kabar baik. Kapan dari Sintang? Kemarin, Pak. Kemarin ya? Iya, Pak. Sehingga bisa hadir di studio hari ini ya? Iya, Pak. Oke, Ibu Nelly satu di antara kepala sekolah. Konon katanya diberhentikan dari kepala sekolah dengan alasan karena Ibu Nelly satu di antara bagian yang menggugat peraturan Bupati Sintang ke Mahkamah Agung. Ya, Pak. Apa isinya gugatan itu terkait Perbup itu nanti kita akan bahas. Begitu Bu Nelly ya? Iya, Pak. Gimana Bu? Sudah sangat siap? Alhamdulillah siap. Oke, Bu Nelly sudah sangat siap hadir di rumah kita untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih ya Bu Nelly ya. Sama-sama. Sudah jauh-jauh datang dari Sintang. Konon di Ketungau Bu ya? Iya, Ketungau Hulu, Pak. Perbatasan Oke. Malaysia. Perbatasan Malaysia. Silakan Ibu Nelly terlebih dahulu memperkenalkan diri. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ropina Nelly SPD. Saya tugas di SDN 28 Sejawa, Kecamatan Ketungau Hulu, daerah 3T ya Pak ya. Iya. Ya. Saya salah satu dari 4 penggugat Perbup ke MA yang diberhentikan juga dari kepala sekolah karena menggugat Perbup. Oke. Sekian, Pak. Berapa jauh dari kota Sintang ke tempat tugas? Kalau kita hitung normal itu kalau cuacanya bagus, kondisi jalannya enggak licin, enggak hujan, itu mampu ditembus dalam 1 hari. Tapi kadang-kadang saya nginap di Balai Karangan, Pak, untuk nembus ke sana. 2 hari perjalanan. Oh, jadi lewat bagian hilir ini? Iya, Pak. Mutar ya? Lewat 2 kabupaten. Oke, lewat Sekadau, Kadau, lewat Sanggau, mutar. baru nembus ke Ketungau. Kalau lewat sana kan jalan rusak gitu? Rusak, Pak, enggak bisa lewat. Tidak bisa lewat Iya. jalur air? Jalur air jauh, Pak, karena saya Jauh di juga? daerah jauh dari sungai. Iya. Di sana Ibu Nelly dengan keluarga? Tidak, Pak, saya sendiri. Oh, tinggal sendiri ya, ngajar di di sana rumah ya? dinas ya. Oke, di rumah dinas. Sudah berapa lama jadi kepala sekolah? Saya diangkat jadi PLT itu tahun 2023 bulan Februari, Pak. PLT? Iya, Pak. Sampai diberhentikan kemarin PLT? PLT, Pak. PLT ya? Iya. Oke. Sudah berapa lama jadi pegawai negeri? 2019 SK saya jadi pegawai negeri dan saya ditempatkan langsung di Ketungau Hulu. Ibu ini kategori guru apa? Kan ada Guru kelas, Pak, saya. guru kelas ya? Iya. Ini yang penugasan dari pusat atau seperti apa? Saya kan ikut pendaftaran CPNS yang tahun 2018-2019. Oke. Jadi saya pelamar umum lah istilahnya, Pelamar Pak. Saya umum ya? bukan pengangkatan, Pak. Ya. Oh, bukan pengangkatan ya? Bukan. Jadi Ibu pelamar umum ya? Iya. Oke. Ngomong-ngomong umur berapa sekarang Bu Nelly? 39, Pak. 39 ya? Iya, masih muda. Udah tua, Pak. Guru itu 58 ya? Iya. Baru pensiun ya? 58 atau 60 gitu, Pak. 58 atau 60. Masih lama. Oke, itu perkenalan singkat kita dengan Ibu Nelly yang sudah diberhentikan dari kepala sekolah. Saya akan berkenalan dengan
tamu Ruwet TV rumah kita dari Sintang. Kita bersyukur karena jaringan berjalan baik di Sintang. Seperti itu, mereka tiga mengejar dari tempat tugas, berkumpul di suatu tempat. Halo Ibu Julia. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik Pak, sangat baik, luar biasa. Tadi pulang ngajar itu jam berapa? Pulangnya itu intinya nyampe tadi hampir setengah 12 karena hari ini memang saya minta agak lebih awal. Oke. Apa namanya biar bisa berdiskusi singkat. Tapi biasanya tuh kalau pulang itu bisa sampai jam 1 setengah 2 karena kan saya PP itu 3 jam Mm-mm. gitu dari ke sekolah dan balik juga gitu. Oh, jadi bolak-balik Berita Sintang ya? Iya Pak, benar. Ngajarnya. Oke, Ibu Julia, bisa perkenalkan diri. Ngajar di Baik Pak. mana, SD berapa? Silakan. Eh, Perkenalkan, saya Julia Banuatea. Saya bertugas di SD 6 Ransidakan, Kecamatan Sungai Teblian. Saya adalah guru garis depan yang berasal dari Sumatera Utara, tapi guru garis depan saya ditempatkan di Kabupaten Sintang. Sebelum saya di Kabupaten Sintang, SM3T-nya dulu saya ditugaskan di Papua, tepatnya di Kabupaten Asmat. Oke. Lalu saya ikut GGD. Lalu saya sebenarnya awalnya nggak tahu ternyata pemerintah pusat nugaskannya di sini gitu. Oke. Akhirnya saya terima gitu. Bertugasnya sih Mm-mm. awalnya sama dengan Bu Nelly di Ketungahulu juga. Saya juga di perbatasan dulu. Tapi Oke. karena orang tua saya sakit, saya meminta untuk dipindahkan ke dekat-dekat rumah sakit. Tapi kan kalau guru garis depan kan intinya harus ke 3T. Jadi saya tetap juga Mm-mm. di 3T ngajarnya di pelosok biar saya bisa sambil merawat orang tua seperti itu, Pak. Terima Oke, kasih. jadi statusnya sekarang pegawai negeri sipil ya, ASN ya. Iya, Bapak, benar, Pak. Oke, sejak tahun berapa? Saya ASN-nya itu dari 2017, Pak. Sebelumnya honor dan kontrak, Pak. Oh, honor dan Iya, Pak. kontraknya di? Saya kan asal Medan, Pak. Oke. Dari 2011 saya udah ngajar sebenarnya ngajar di kursus bahasa Inggris dan saya Mm-mm. guru di SMK Jambi Medan, SMK Santo Yosep. Saya ngajar di Oke, sana sebagai guru akuntansi, Pak. Kalau pegawai negerinya kan dari 2017 ya, waktu 17 ya. ditempatkan pusat. Cuma sewaktu 2013 kita seperti kontrak dengan Kemendikbud, makanya ditugaskan ke ketiga T. Waktu itu saya Oke. dapatnya itu di Papua gitu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Jul. Saya Iya, penasaran, di kiri kanannya bapaknya atau ibunya nih berdua ini? Sepertinya kedua-duanya diapit oleh dua orang tua ya. Seperti ini guru-guru kalau hebat, 4 Pak. orang yang menggugat itu ini sudah luar biasa pengalamannya. Silakan, mulai dari mana ini? Oke, ini yang di Silakan. samping Halo, kanan. Ya, halo, Assalamualaikum. halo Bu. Nama saya Marsiati. Oke, Saya suku Jawa oke. yang datang ke Kalimantan sebagai warga transmigrasi tahun Oke. 81. Ya. Saya diangkat menjadi PNS tahun 1988 hingga saat ini sudah kurang lebih 36 tahun. Saya Sudah bertugas 36 di tahun. ya, saya bertugas di SDN 4 SPF Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu. Jika ditempuh dari kota Pontianak kurang lebih 400 km, Pak. Iya. Kalau dari Sintang kurang lebih 30 km. Oke. Jalan kami memang sudah di akhir-akhir ini sudah lumayan bagus, Pak. Tapi Mm-mm. kendalanya kalau banjir, tapi juga kalau ada keperubahan ke Sintang masih harus naik tambang air ataupun Oke. rakit yang didorong, Pak. Gitu. Oke, berapa tahun lagi pensiun Bu? Kalau tidak ada kendala, insya Allah 2028 saya purna tugas, Pak. 2028 ya, masih 4 tahunan lagi mengabdi untuk bangsa Ya, ini begitu ya. masih 4 tahun lagi, iya. Oke. Mendampingi anak-anak saya yang pemberani, jadi saya ikutan jadi berani, Pak. Tapi doa orang tua itu
katanya ya itu turut menentukan langkah anak-anaknya, dan saya Amin. percaya Amin. support yang Ibu lakukan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi generasi-generasi muda, terutama di yang kita kerap sebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, nanti kita akan elaborasi dengan Ibu ya. Oke, berikutnya Iya, dengan Pak. Bapak yang di samping, silakan Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan saya Ajun. Ini saya menceritakan dari pertama tugas ya Pak. Ya, boleh. Agak dipersingkat Pak dari pertama tugasnya, perkenalannya ya. Boleh. Ya, pertama tugas itu di Kecamatan Ambalau, itu kecamatan yang paling ujung. Itu dari tahun 1993 sampai 2008. Oke. Nah, sekarang 2008 itu 2005 sampai 2008 saya menjabat kepala sekolah kan. Nah, terus dari 2008 sampai 2013 saya pindahkan ke Mesiap Tanjung, SD 9 Mesiap Tanjung, Kecamatan Tempuna, ya masih Kabupaten Sintang, ya itu dari 2008 sampai 2013 ini 23. Oke. 2008-2023 itu sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian dengan memperjuangkan ini tadi itu TPP yang lebih kerennya disebut dengan cashback ya, cashback ASN guru ya. Ini kami menggugat Perbu itu dari yang nomor 40 itu dan 2024 ya. Katakanlah saya sebagai korban daripada kebijakan dari pihak Pemda gitu kan. Oke, korban seperti apa Pak? Korban pemecatan jadi kasek gitu. Kapan? Nah, jadi dari terhitung dari tanggal 1 Februari 2024 sampai sekarang dah berjalan 9 bulan gitu. Itu alasannya dipindahkan. pemecatan itu apa kalau Bapak? Enggak jelas juga. Sama sih Pak. Iya. Karena ketua kami Pak. Karena saya ditunjuk oleh teman-teman. Ketua apa ini Bu Jul? Karena ketua perjuangan kami ini kan Ya. sebenarnya beliau. Ya. Karena beliau kan diseniorkan. Walaupun memang benar seperti saya sama Bu Nelly kan oke, kita ngurusin data. Tapi bagaimanapun kan pengalaman menjadi guru dan sebagai pemimpin ini beliau-beliau lah gitu. Kami hanya orang belakang Pak. Oke, nanti kita akan elaborasi. Ada yang masih mau disampaikan di perkenalan ini, Pak Jafan apa? Pak Jafan ya? Pak Ajun. Pak Ajun, sorry, Pak Ajun. Ajun Komisaris. Dimutasikan ke pelosok lagi Pak. Ini ke SD 26 Sungai Kura. Ini paling ujung juga. Itu perjalanan tempuhnya 3 jam Pak. Untuk jalan saya. Itu Dari Sintang? Ya, dari Sintang. Tapi terima tidak dengan mutasi itu? Terima nggak terima? Sebenarnya sih secara hati nurani saya sih tidak terima sebenarnya. Karena kan ya kebijakan itu boleh dikatakan bertentangan dengan hati nurani kita kan. Pak Ajun, Ya, kan waktu dilantik jadi pegawai dulu kan disumpah tuh Pak. betul. Ditugaskan di mana saja. Oke, tapi ada tapinya Ya. gitu ya? Tapi karena ya sebagian hak kan itu dihilangkan, otomatis kan kita Oke. menuntut begitu. Jadi tapinya ada korelasinya, hak dihilangkan, Bapak komplain, Bapak dipindahkan ya? Nah, Oke, Bisa jadi jadi. itu ya. Sebenarnya saya mau ke Ibu Nelly, tetapi tahan Bu Nelly ya. Jadi kita jadi pendengar dulu ya. Ya, Pak. Kita jadi pendengar dari teman-teman yang dari jauh ini. Iya, enggak Takut hujan. Takut hujan, sinyalnya kurang sampai ke sini nanti. Iya, Kalau benar. kita kan aman di dalam studio. Ya. Oke, Ibu Jul. Umur berapa Bu Jul sekarang? Sorry. Saya sekarang 34 Pak, 34 tahun. 34 tahun ya. Oke, stop dulu. Saya langsung, peraturan Bupati mana sih yang digugat ke MA itu? Dan latar belakangnya gugat itu apa sebelum peraturan Bupati ini? Silakan. Perbuk yang digugat itu adalah Perbuk nomor 25 tahun 2023 dan Perbuk nomor 40 tahun 2024. Jadi
Sebenarnya awal kasus ini tuh tanggal 13 April saat Perbup 2023 itu disahkan. Jadi ada ayat di dalam Perbup itu yang menyatakan bahwa eh, yang menerima cashback, kalau istilahnya kami kan Pak di sini tuh cashback atau kesejahteraan pegawai, Iya. TPP atau TPP tambahan penghasilan pegawai. Di ayat itu menyatakan yang menerima itu hanya guru non-ser. Jadi kami mau dia bertunsus, berserti, itu hapus gitu. Oke. Sebenarnya kan awal kasus ini kan dari tahun 2021. Jadi kan Mm-mm. kita nggak komplain lah, meskipun sebenarnya kan TPP-nya kan udah 336.000 di bawah pramu kebersihan, kita nggak protes, ya mungkin segitu uang daerah kan gitu. Dari Oke. tahun 2021, 2022, sebenarnya udah 4 tahun sih, sepertinya ada masalah gitu. Cuma di tahun 2023 langsung nol, drastis Mm-mm. nol. Nah, yang mencurigakan kalau kami nol TPP-nya, kenapa tetap yang non-share ini tetap juga dia 336.000 sama seperti 2022 gitu loh. Itu Nah, per bulan ya? iya, Pak. Cuma kan Oke. di satu sisi kan akhirnya saya bertanya nih sebelum ke Kadis, saya sih sekitar tanggal 14 tuh ada juga ngomong dengan Pak Kadis lewat WA. Mm-mm. Saya tanya, Pak, ini kayak mana gitu? Benarkah ini dihilangkan? Saya bilang, sepertinya benar, Bu, katanya begitu. Padahal sebenarnya kan beliau ini eh, baru dilantik sih jadi kepala dinas waktu itu, belum lama Oke. gitu. Nah, terus kan sementara saya kan karena kebetulan suka menulis dan baca, kan saya pernah baca ada surat edaran Dirjen GTK yang di nomor ini ya Pak, Ya. 6909 BGT, yang menyatakan bahwa di daerah itu terjadi kekeliruan saat Pemda mengartikan TPP dan tamsil, Pak. Mm-mm. Jadi di Permendikbud eh, jelas dibuat bahwa TPP eh, tamsil, itulah yang membuat agak bingung nih kan Pak. Ada Tambahan istilah penghasilan ya? ya, tamsil. Jadi tamsil ini adalah tambahan penghasilan sebesar 250.000 yang diberikan kepada guru non-ser. Oke. Kepada Oke, guru tidak bersertifikasi iya, dari APBN. dari Itu APBN dulu. ya? Ah, jadi kan mereka menggarisbawahinya bahwa tambahan penghasilan hanya diberikan ke guru nenser. Jadi di daerah mereka berpikirnya bahwa tambahan penghasilan pegawai pun itu ke guru nenser saja. Padahal Oke. bukan itu maksudnya. Jadi di daerah itu ada istilah tambahan penghasilan pegawai. Masih ada Oke. kata pegawai yang membedakannya. Itulah disebut TPP. Jadi Hmm. TPP itu Pak diatur di PP nomor 12 tahun 2019 pasal 58. Jadi Oke. isinya kira-kira begini. TPP boleh diberikan oleh Pemda kepada ASN dengan Mm-mm. persetujuan DPRD. Nah, saya penasaran di mana? Kan kita kan ASN nih. Ya. ASN itu kan PNS dan P3K. Nggak Oke. ada saya lihat Pak di pasal itu sampai ke bawah. Saya baca ya semua ya. Nggak Oke. ada dia guru non-ser atau bertunsus itu dibuang atau nggak dianggap ASN yang bisa istilahnya yang nggak boleh nerima TPP gitu Pak. Nah, Oke. sementara Perbup itu sudah menghilangkan yang sebenarnya bisa kami terima gitu. Artinya kan Mm-mm. bertentangan kan? Perbuk nomor 25 2023 itu Iya, iya Pak. sama nomor 40 tahun 2024 itu maksudnya. Iya, itu bertentangan nih. Saya ada ini kan Perbup yang tahun 2023. Ini Oke. Perbup yang nomor 40. Jadi Oke. kemudian kan Pak, saya WA waktu itu Prof Nono, Dirjen GTK dengan Bandrek GTK waktu itu. Jadi Oke. saya tanya, Prof, surat edaran Prof ini masih berlaku nggak? Saya bilang, ya iyalah Mbak, eh, itu masih berlaku. Kalian boleh terima TPP dari daerah karena kan eh, kayak tamsil, tunsus atau serti itu kan dari pusat dan itu kan ada kriterianya tertentu baru bisa Oke. menerimanya, katanya gitu. Jadi saya Oke. bilang gitu. Tapi Prof kayaknya ada kerancuan di sini yang mengartikan TPP sama tamsil, saya bilang. Akhirnya saya kirimlah surat edaran ini ke Pak Kadis gitu. Terus saya bilang sama Bandrek GTK, Kemendikbudristek. Saya bilang, Bu, bisa nggak kami postkan ini sebagai
apa namanya, info kepada guru-guru dan Pemda biar mereka tahu, saya bilang gitu kan. Akhirnya kami buatlah di blog Oke. gitu kan. Terus sebenarnya dari Kemendikbud nanya gini loh Pak, loh kok Pemda Klien, mohon maaf ya, Pemda Klien nggak tahu KBB TPP sama Tamsil. Saya masih ingat jelas dibilang ibu itu ke saya, dibilang Oke. yang dari Bandrek GTK. Lalu setelah kita postkan Pak, datanglah surat panggilan sorenya sama saya, surat panggilan rahasia dari Dinas Pendidikan. Terus Oke. saya WA lah PTK, Bu, kok ada surat panggilan rahasia nih, rahasia apa? Kayak gitulah kan. Jadi intinya bahasanya gini, saya dilarang memposkan peraturan dari Kemendikbud. Karena kan mereka menganggap bahwa kan nanti aturan itu jadi menentang TPP mereka, kan gitu. Yang melarang siapa? Dari PTK, saya tidak bisa sebut nama, tapi yang ngasih surat Oke. itu kan bawahan Ya, mana tidak ya? usah sebut nama, tapi Iya. yang melarang ini dari institusi Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mana? Kabupaten Sintang, Pak. Oh, oke. Terus Oke, kan lanjut. tiba-tiba kan Pak, sekitar tanggal 17-an itu, kan saya bilang sama Pak Kadis, Pak, bisa kok guru tuh boleh terima TPP, saya bilang gitu. Ini surat edarannya dari Dirjen. Tiba-tiba Pak, beberapa hari kemudian muncullah di Kabupaten Sintang ini bahwa dinyatakan Pemda nggak ada dana gitu dari semuanya tuh, dari mohon Oke. maaf ya saya sebut nih, wakil bupati juga bilang nggak ada dana, terus Pak Oke. Kadis juga bilang nggak ada dana. Akhirnya kan Pak, karena background saya akuntansi ya, saya kan sertifikasi akuntansi, saya Oke. suruhlah tim saya memprint semua perbuk dari tahun 2020 sampai 2023. Kami print lah semuanya nih Pak. Jadi kita kan karena alasannya 2021 COVID, oke lah nggak kita permasalahkan. Meskipun mereka langsung motong 70% Pak. Dan itu hanya ke guru. Gitu kan? Yang Dulu kan dipotong itu kami apanya? TPP-nya Ya. Pak. Awalnya kan prosesnya ini nggak langsung dia hilang duitnya. Awalnya Diturun-turunkan. dipotong dulu. Iya betul. Nah, sebelum dipotong berapa? Jadi awalnya kami dapat 875.000 ke 1.150.000. Jadi semakin jauh dia, Itu semakin dari tinggi tahun berapa ke TPP-nya. tahun berapa itu? Dari tahun 2020 udah tinggi Sam- dia sampai sampai? 1.150.000 Pak. Oke, Per sampai guru. tahun? Sampai tahun? Tahun 2021 diturunkan dia, dipotong 75%. Jadi semua guru dapat 335, mau di Ambalau, Serawai, mau di Sintang sama, dipotong. Oke. Dan itu 70%. berapa bulan setelah itu baru dihapuskan? Di tahun 2022 masih dapat lah Pak, diperjuangkan lah. Jadi ada juga saya dengar waktu itu guru-guru senior yang memperjuangkan. Jadi dinaik kalau Rp1.000 Pak. Jadi harga tawar guru itu tuh Rp1.000. Jadi dari 335.000 ke 336.000 Pak. Nah, Tapi kan pahlawan tanpa tanda jasa, Bu Nelly. Udah gitu juga kali. Oh, enggak gitu juga. terus kan Pak, di tahun 2023 hilanglah totalnya. Memang langsung Jadi 2021 itu 335. 335.000 per bulan. Ya, terus di Oke. 2022 jadi 336.000, nambah 1.000. Nambah 1.000 tahun 2022. Ya, 2023 2023 habis. Dihapus. hilang. Oh, Oke. Saya ingin mendapat tambahan informasi sedikit dari Pak Ajun. Bagaimana dengan cerita Ibu Jul itu? dari buku 2023 itu 0 sampai ke 2024 ini sampai 0 juga. Oke. Jadi Bapak dalam tim ini bagian apa nih Pak? Bagian yang ikut menggugat itu ada tupoksi sendiri kah? Saya selaku ketuanya. Oh, ketua ya? Ketua Ya. tim Oke, penggugat begitu Ibu Jul ya? Oke, baik. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Julia di Kabupaten Sintang, ada Pak Ajun, ada Ibu Marsiati. Dan saya akan lanjut ke Ibu Nelly ini yang sudah hadir langsung di studio. Coba. Tadi sudah kita dengar bahwa terakhir itu 335
36.000 ya, setelah Iya. tambah Rp1.000. Iya. Nah, jadi yang digugat ke Mahkamah Agung itu Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2023 dan Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2024 ini. Iya benar Pak. Itu yang digugat. Iya Pak. Oke, ngapa digugat dan apanya yang digugat? Karena apa? Karena TPP kami yang sertifikasi dan yang bertunsus itu masih tetap nol Pak. Kan Oke. itu juga yang kami perjuangkan tapi masih tetap nol. Jadi dua itu yang hilang dari peraturan Iya. Bupati ini. Iya. Jadi kosong sekarang. Dinolkan Pak 2 tahun terakhir nih. Oke, dari sejak bulan berapa tidak terima? Bulan dan tahun berapa? Dari tahun 2023 itu Januari dan dari 2024 ini pun Januari 2024. Jadi 2 tahun terakhir inilah. Iya. Jadi sifatnya nomor 25 dan nomor 40 itu Perbub itu memang menghapus dari sejak awal. Pertama dulu memang ada Pak, cuman itu karena COVID itu ada pemotongan, tapi setelah selesai COVID itu bukannya dikembalikan, yang dipotong itu bahkan dinolkan Pak. Jadi yang dinolkan jadi ada itu pemotongan. Iya Pak, waktu COVID dipotong sekitar 715.000. Kalau punya saya di daerah khusus 3T. Alasannya? Kami tidak dapat Ya, konfirmasi untuk Pak. bantuan biaya penanganan COVID Itu mungkin untuk ya? COVID, yang waktu itu untuk COVID. Tapi yang setelah ini yang dinolkan kami tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan langsung dinolkan Pak. Plug di perbubnya langsung tidak ada gitu Pak. Dan yang masukkan materi gugatan ini siapa kemarin? Itu kawan saya Pak, Bu Julia. Bu Julia yang langsung ke Jakarta? Iya. Oke, Bu Julia bisa cerita sedikit? Kapan ke Jakarta sih? Dan seberani itukah? Adakah pengacara yang membantu? Oh ya, ini biar clear juga di publik ya Pak. Kenapa sih Ya. sampai digugat? Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, kami sudah adakan 5 kali audiensi kepada para petinggi bahkan Dirjen GTK yang datang ke sini. Oke. Tapi kemudian setelah audiensi 5 kali, kami lewat Kementerian Sekretaris Negara memerintahkan kepada Ditjen Bina Keuangan untuk mengadakan 2 kali Zoom. Jadi 5 kali audiensi, 2 kali Zoom, hasil nol. Malah tahun 2024 TPP yang naik itu adalah TPP struktural. Malah kami masih nol gitu. Nah, TPP-nya guru nonser itu masih di bawah pramu kebersihan, ditambahnya aja 64.000. Sementara yang struktural lainnya itu, nah kayak Pak Kadis nih, mohon maaf, TPP tahun 2023 kan 6,5 juta. Nah, tahun ini Pak Kadis tuh TPP-nya 7.018.000 saya lihat. Nah, ini nih, nggak mungkin kan, ini TPP dari Pemda. Terus saya Yakin, gini, mereka yakin angka itu tidak salah, Bu. lah ini perbubnya mereka yang buat juga. Jadi yakin Nah, Perbub itu asli ya? ya asli lah Pak, karena ini kan Oke. lembaga negara. Jadi kan Oke. kalau lembaga negara kan bisa diakses, termasuk kami para ASN kan bisa kami Oke. lihat. Nah, karena udah 5 kali audiensi, itu audiensinya nggak kaleng-kaleng dengan Wabub, dengan Sekda, pihak provinsi, anggota dewan, terus Dirjen GTK dengan 11 rombongan turun ke sini hanya mau menjelaskan beda TPP sama tamsil. Lalu Pak, yang membuat kami memohonkan ini ke MA adalah tahun 2023 saat kami audiensi, terdapat temuan kenaikan TPP struktural sebesar 37 miliar. Oke. Kemudian kami guru kan kebutuhannya hanya 8 miliar karena kan kami kan hanya 2031 dikali 336 dikali 12 bulan kan. Artinya kan hanya 8 miliar. Kenaikan mereka kan 37. Dari mana saya bisa, Pak? Saya itu dengan teman tim saya itu ada sekitar 10 orang waktu itu mengaudit. Kan saya kan jurusan akuntansi kan biasa mengaudit keuangan. Jadi kami temukan selisih kenaikan. Itulah dasar kami untuk melakukan gugatan. Selain kenaikan kan Pak, mereka kan janji nih waktu di pendopo bilangnya gini, nanti dibuatkan aja kriteria TPP guru. Lalu itu diusulkan di perubahan anggaran bulan 7 tahun 2023 biar dapat lagi. Nah, ternyata apa yang ada Pak? Habislah diredamin kan, dipecati kepala sekolah sampai 4. Dan saya ini ya biar tahu juga masyarakat. Sebenarnya sih saya nggak mau membuka ini ke publik. Tapi karena saya pun lagi proses administrasi, saya juga kena sanksi Pak. Saya ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun. Jadi Sabar dulu, Bu Jul. Ya.
Yang janji waktu pertemuan di pendopo itu siapa? Ya apa namanya? Pemda yang di situ lah, yang diundang Oke. di apa sih namanya? Termasuk Kan di situ. Bu Neli, termasuk siapa? Termasuk Pak Kadis ada di situ, Pak. Termasuk Pak Pak Kadis Anies ada ada di di situ. situ. Yang mengatakan demikian. Yang membawa Bu Julia membuat kriteria. Oke. Ya, termasuk Oke. Pak Kadis. Terus kriteria itu sudah dibuat. Sudah Pak, jadi kan kami kan disuruh sebenarnya miris sih Pak. Supaya kalian dapat waktu ya itu kan- maksudnya ya. Iya, jadi kan saya dibilang Pak Kadis gini, Bu, nanti kita buat kriteria TPP ya. Saya ditemuin Pak Kadis di belakang, di salamnya lah saya. Nanti kita buat kriteria TPP ya, Bu. Iya Pak, gitu. Rupanya setelah itu besoknya beliau nggak mau mengusulkan Pak. Yang disuruhnya malah PGRI. Dan anehnya PGRI nyuruh saya balik sama tim saya untuk ngerjakan kriteria itu. Akhirnya kan Pak audiensi lah diserahkanlah ke Sekda. Ke Sekda juga janji akan mengembalikan. Benar nggak Bu Nelly? Benar, saya hadir di Gedung Praja, Pak. Termasuk Pak Ajun hadir juga. Pak Ajun hadir, Bu Neli hadir. Sama Pak Hadir. Sekda itu waktu rapat dengan Pak Sekda. Itu rapat tentang Tentang TPP, Pak. TPP. Membahas kriteria untuk mendapat Membahas tentang kami yang nuntut TPP, Oke. kata Pak Sekda itu oke akan dikembalikan. Jadi Oke. setelah Pak Sekda ngomong gitu, jadi kami tidak ada tanya jawab, Pak. yang akan dikembalikan dari bulan berapa sampai bulan berapa, tahun berapa? Waktu itu kan tahun 2023 atau masih dari 2023 dong, Pak. Yang dijanji dikembalikan. Setelah itu Setelah itu kami ternyata di PHP juga, Pak. Sampai sekarang tetap nol. tidak dikembali. Tidak. Ini Pak Sekda lama atau Masih Pak Sekda Sekda, lama atau Pak, Sekda baru? Pak Sekda sekarang yang baru, Pak Kartius, Oh, Pak. Pak Kartius ya. Ya. Oke. Ibu Jul, Dirjen GTK itu siapa yang memberi arahan itu? Ngomongnya apa waktu itu? Kan ini kan yang bermainnya sudah kelas pusat ini. Bermain dalam arti datang langsung memediasi, menjelaskan aturan, menjelaskan regulasi-regulasi. Nah, apakah waktu mereka menjelaskan itu bahwa secara regulasi guru yang mendapat tunjangan khusus dan guru bersertifikasi ini memang tidak dibolehkan dapat TPP lagi? Apakah begitu penjelasan dari Dirjen GTK? Jadi Dirjen GTK itu kan Pak, beliau itu direktur untuk seluruh yang mengawasi guru di seluruh Indonesia Pak. Makanya Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan kan. Jadi waktu itu yang membuat bingung itu tadi lah saya bilang Pak Tamsil sama TPP nggak ngerti mereka Prof, saya bilang. Terus karena seminggu saya selalu memohon sama beliau, Bu Prof, jelaskanlah sama Pemda. Mereka nggak ngerti, Prof, gitu kan. Terus Profnya bilang, sejauh mana PGRI sudah membantu kalian, katanya. Gimana bisa membantu ketua PGRI pun bukan guru. Malah mohon maaf, Prof, TPP-nya beliau naik. Beliau kan pengawas sekolah, saya bilang. Akhirnya Prof Nunuk bilang begini, ya sudah, saya turun. Katanya gitu. Jadi langsung turun ke Sintang. Dia bilang begini, Profnya bilang, sebelum saya ke Sintang, kita Zoom dulu katanya. Nah kami Zoom termasuk Bu Nelly. Jadi sudah Zoom begitu Bu Nelly? Zoom apa? Di tanggal 5 Mei bahwa dia akan datang ke Sintang untuk menjelaskan proses TPP itu guru berserti bertuntus tuh bisa dapat Pak, Bisa tapi dapat. dengan berbagai macam kriteria. Oke, jadi itu materi Zoom-nya waktu itu ya? Iya. Berapa lama Zoom-nya? 5 menit? 10 menit, Bu Jul? Lama Pak, Lama? lama Pak. Ada Pak, ada Oke. 1 jam lebih. Pak Andika selaku Bapak Ketua PPG sekarang tuh pelaksana PPG. Oke, baik. Dia bagian tunjangan juga di sana kemarin. Iya. Dijelaskan lah boleh kok terima karena itu kan dari APBN. Setelah Zoom itu, Dari oke. Setelah Zoom itu, setelah Zoom, kapan dia datang? Berapa lama? beliau tanggal 15 tanggal 16 datang ke Sintang Pak. Bulan? Tanggal 16 kami audien di Pendopo bulan Mei Tahun 2000? 2023. Oke. Sebenarnya Pak tanggal 15 kan kemalaman tidur. Maksudnya Mereka pakai udah kemalaman kendaraan jadi dari beliau kan Pontianak. tidur. Oke. Jadi tanggal 16 pagi lah. Sebenarnya Pak kami pun nggak diizinkan ketemu dengan beliau. Pak Kadis larang Pak. Jadi yang sebenarnya memasukkan guru ke pendopo itu Dirjen GTK Pak. Yang Terus undang kami. Undang kami Pak. Ya, jadi ngundang ke pendopo tuh ibu-ibu ya? Harusnya yang masuk ke Atau pendopo. bapak? Dirjennya ibu atau bapak? Ibu Nunuk Suryani Pak. Oke. Nah, Oke. jadi waktu itu kan waktu
Prof. Nunu mau datang kan, Pak? Kami lihatlah rundown acaranya. Ternyata guru tidak ada audiensi dengan dirjen. Lalu saya kan bilang sama Pak Kadis, Pak, yang mengundang dirjen kan kami yang korban. Kok nggak ada kami dibuat di rundown acaranya? Justru kalian, saya bilang gitu kan. Ya udah Bu, nanti saya hubungi. Ternyata Pak nggak ada juga masih solusi kan. Saya hubungilah teman saya di Balai Guru Penggerak. Oke, Mohon maaf, jadi singkatnya bagaimana kalian bisa ikut bergabung dalam pertemuan itu? karena kan udah saya Karena kami kejar Ibu Nunu tuh ke Hotel Sakura, Pak. Oh, jadi kalian yang kejar Ibu Kami Nununya kejar Ibu Nununya ke Hotel Sakura Sintang. jam 5 pagi, Pak. Oke. Setelah kami sampai di situ, di lobi itu turunlah Bu Nunu ketemu dengan kami, tapi langsung datang Pak Kades menghalangi kami ketemu dengan Bu Nunu. Nah, terus nanti yang boleh masuk tuh cuman hanya Bu Julia di pendopo. Tapi kami ini ngotot, Pak, karena kami pengen juga kan. Jadi kalian berempat masuk semua? Masuk, Pak. Masuk semua. Kami 30 lebih orang, Pak. Hampir 40 orang. Oh, ada 40-an orang waktu itu? Iya, ramai Pak kami. Oh, Pak. jadi bukan yang 4 orang sekarang ini dulu ya? Bukan, Pak. Banyak kami, Pak. Pertanyaan saya kemana sebenarnya orang-orang yang lain itu? Masihkah mereka? Masih, Pak. Masih, Mereka oke. tetap dukung kami dari belakang kok, Pak. Oke, mereka tetap dukung di belakang. Kita memberikan catatan tentang itu bahwa perjuangan teman berempat ini bukan mereka berempat, tapi ada dukungan juga dari teman-teman mereka yang lain yang merasa hak mereka ditundakan. Saya katakan ditundakanlah begitu ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa pemerintah Kabupaten Sintang itu diisi oleh orang-orang bijaksana. Oke, Bu Jul atau Ibu Nelly, apa sih isinya pertemuan itu dengan Dirjen itu? Apa kata Ibu Dirjen? Ibu Dirjen sih Intinya saja. bilang TPP guru tuh boleh dapat. Boleh Ya kami dapat. yakin kan karena Bu Dirjen langsung datang ke Sintang, dia bilang boleh dapat tapi dengan kriteria tertentu. Oke. Misal kalau jauh itu resiko kerja, kondisi kerja, terus dari prestasi guru-guru juga bisa. Itu Oke. yang dijelaskan. Kalau beliau. Ibu Jul, Pak Ajun, Ibu Marsiati, Ibu Nelly sudah merasa masuk kategori bisa terima? Saya termasuk kategori bisa terima, Pak, karena saya di daerah pelosok, Oke. sama daerah pelosok kami. Karena kondisi ke sana itu agak susah. Kondisi kerja kan otomatis Oke. kan 6 jam ya? bukan lagi 6 jam, Pak. 1 2 hari ya? hari saya di jalan. 2 hari di jalan, karena tidur di Balai Kerangan ya? Iya. Karena muter melewati Iya. 2 kabupaten. Iya. Oke ya, Ibu Jul, Ibu Marsiati merasa harus mendapat juga TPP itu? Ya, menurut saya juga semua guru berhak dapat. Bukankah Oke. kami juga ASN yang ada di Kabupaten Sintang? Ya, karena Sedangkan struktural dapat semua- ya, gitu maksudnya. Oke. Struktural dapatnya malah berlebih-lebih, Pak. Oke. Kami tidak minta sama dengan mereka, tetapi keadilan itu harus ditegakkan. Karena apakah Perbub itu juga melanggar undang-undang di atasnya, aturan di atasnya kita Iya, tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa itu berlaku untuk yang lain rupanya, Iya. peraturan Bupati itu. Harusnya sama rasa meskipun Oke. tidak sama rata. Iya. Harusnya sama rasa, Iya, meskipun tidak sama rata. Oke. Bu Jul, apa yang mau disampaikan? Bisa ke MA-nya, materinya dipersingkat, boleh? ya kan udah 5 kali audiensi, 2 kali Zoom, terus saya udah menghubungi ketua DPRD, mohon maaf Pak FR, saya hubungi. Beliau bilang nggak tahu kenapa TPP guru itu dihapus dan dia nggak tahu berapa jumlahnya, malah bertanya ke saya jumlahnya. Saya juga bertanya ke anggota Dewan Pak SM, katanya mereka tidak dilibatkan waktu penurunan dan penghapusan TPP guru. Kepada Kadisdik Bu Lama juga saya hubungi, beliau kaget kenapa hilang TPP guru. Kemudian kepada Sekda Lama saya tanya kenapa hilang ini, mungkin dia nggak setuju dengan pertanyaan saya, akhirnya saya diblokir sama dengan Sekda baru sekarang. Saya juga bertanya, padahal sebenarnya pertanyaan saya kan sopan, Bapak mengapa punya kami ini hilang, hapus sementara Bapak ini kan gitu kan, struktural naik gitu. Beliau juga kan nggak setuju dengan pertanyaan saya, akhirnya saya blokir. Kemudian saya kan lihat Pak, kayaknya nggak ada solusi dan malah saya lihat peredaman yang tinggi dan saya tanya Pak Kadis, Pak bisa nggak TPP kami balik? Beliau langsung jawab, nggak bisa katanya. Akhirnya Oke. saya bilang gini, Pak kalau TPP kami tidak bisa dibalik, izin ya saya gugat ya. Awalnya saya bilang, saya ke Petun untuk konsultasi, saya bilang kayak gitu. Terus mereka kan masih agak cuek lah gitu dengan saya. Lalu saya buat surat keberatan Pak, surat keberatan bahwa saya mau menggugat dan membanding regulasi. Saya hubungi 3 ini Pak. Pertama ajudan Bupati, biar diteruskan ke Bupati. Terus ajudannya ngomong gini,
Mbak, udahkah Mbak ngasih ke Dinas Pendidikan surat keberatan ini? Ini gitu surat ini ke dinas, udah Mas gitu saya bilang. Lalu benar nih Mas, saya mau gugat, cuma kan saya takut Pak, Bapak itu kan masih kondisi kurang sehat gitu gimana? Nggak, ya Mbak, itu hak Mbak, itu kata ajudan Bupati. Kemudian Wakil Bupati bilang gini ke saya, Pak izin ya, saya menggugat, saya bilang gitu kan, ini surat keberatan Pak. Terus beliau bilang gini, "Eh, kalau Ibu merasa bisa mencari keadilan di sana dengan menggugat, itu hak semua orang," kata Wakil Bupati. Kemudian Pak Kadis bilang gini, "Silahkan saja ya." Nah, akhirnya barulah saya ke Petun, Pak. Awalnya di Petun Oke. saya belajar mengenai hukum kan, selama 3 minggu waktu itu libur. Tapi ternyata kan Pak, kalau di Petun itu kan yang dibatalkan dulu SK-nya, SK guru nonser sama bahwa kan kok hanya nonser yang dibayar, harus kalian dapat SK-nya kata dari Petun. Dan kemarin sempat juga konsultasi dengan hakim waktu itu. Ternyata Pak, dari Dinas Pendidikan, dari Bangkalbar, dari BPKAD tidak mau memberikan SK pencairan. Akhirnya kami kan menemui jalan buntu waktu itu di Petun. Lalu konsultasi dengan advokat yang ada di Petun. Mereka bilang, ya udahlah kalau kayak gitu harus dibatalkan dulu perbubnya, baru bisa digugat lagi SK-nya, katanya begitu. Oke. Jadi Ya sudah, itu akhirnya kan jalan Pak, hukumnya ya. saya, Ya, jalan ya, hukumnya nah yang terus kan Ibu Pak, Jul dan setelah itu teman-teman kan pahami. benar. Jadi kan Pak, selama 3 minggu saya di sana, saya pelajari lah dengan ada tim saya di luar ini Pak. Jadi sebenarnya banyak tim lain, cuma kenapa kami membuat di gugatan itu hanya 4 orang? Karena ini pasti dipanggil di dinas nanti ya. Kalau kayak kami yang kayak gini kan dipanggilin berempat udah agak biasa gitu kan. Tebal lah, Pak. Oke. Jadi akhirnya Baik. kan Pak, saya kan bertepatan saya kan lagi sambilan saya kan seleksi beasiswa guru bahasa Inggris yang dari Amerika Serikat kemarin Pak. Jadi pas waktu libur dan kebetulan kami mendapatkan TPP tahun 2024. Saya shock Pak. Perbub Perbub. 2024 saya shock. Iya, Perbub 2024. Saya kira dibalik. Rupanya Pak nol. Kosong lagi gitu ya. Ya, Bu Iya, Nini, masih nol kosong, juga. masih nol Iya. juga. Perbub itu Sehingga itulah disembunyikan, yang Pak. membuat keputusan menggugat. Iya. Perbub itu kami dapat dari struktural, Pak. Di TU Dinas kami tidak dapat, Pak. Kami udah berkali-kali minta ke Dinas, tetap disembunyikan Jadi dari ini guru. dapat dari Struktural. oke, di Pemda. Struktural apa, Bu, dapat perbubnya? Ya, itu tidak usah disebut lah ya. Oh, iyalah. Ya, itu perlu. Ya, Oh, karena iya. pada dasarnya hati nurani itu selalu ingin perjuangkan Iya. baik. Cuman tidak semua orang berani bersuara seperti kalian berempat. Iya. Jika kalian berempat sudah merasa atau mengklaim sudah benar melakukan aksi ini. Benar Pak. Oke. Makanya akhirnya ke sana lah. Jadi waktu itu kan Pak, sebelum saya ke sana, saya dan tim itu kolaborasi dulu. Jadi kan Pak, sebenarnya saya akui, saya sulit sebenarnya untuk membuat surat permohonan judicial review istilahnya, atau Oke. hak uji material. Karena waktu saya minta dari Petun pun, Bapak advokatnya itu bilang, nunggu gitu kan. Sementara kan waktu udah sangat mendesak karena kami guru kan tidak bisa meninggalkan tempat tugas karena kan udah mau selesai libur. Akhirnya Pak, saya beranikanlah membuat surat gugatan sendiri dengan bantuan tim saya tanpa advokat. Jadi Oke. Pak, saya ke Mahkamah Agung tanpa kuasa hukum, tanpa pengacara. Jadi semuanya apa yang kami rasa dengan tim itu, itulah yang saya buat. Waktu itu saya kan nyampainya di Jakarta hari Rabu. Lalu sebenarnya saya walaupun waktu itu Pak kan kondisinya sakit, saya paksakan waktu itu hari Rabu, terus turun dari pesawat saya langsung kumpulkan bukti kan. Pikir saya lebih bagus dulu konsultasi ke MA. Jadi saya langsung ke sana Pak menghadap meskipun memang Itu tanggal berapa? Karena saya dapat salinannya 2 peraturan bupati ini digugat ke sana. Itu tanggal berapa, Bu? iya, jadi kan saya datang awalnya tuh tanggal 3 Juli. 3 Juli Datang yang 2024. pertama. Ya, Oke. benar. Kemudian kan saya konsultasi dengan beliau. Jadi ada sekitar waktu itu jam 2 lewat lah, setengah 3 saya ke sana, sampai pulang itu setengah 5. Jadi eh, Pak, waktu saya menyerahkan apa sih namanya? Berkas? Menanyakan berkas awalnya karena Oke. pikir saya pasti nanti ada penjelasan lebih lanjut gitu. Beliau ada nanya-nanya saya juga, Pak, kenapa Bu, apa pasalnya, segala macam ditanyain ke saya. Dan bertepatan karena memang saya dan tim kan
yang menulis selama ini berita kan, jadi agak lumayan ingat lah kan. Akhirnya Oke. saya ceritakan, terus saya tunjukkan, saya masih bawa waktu itu laptop, Pak, suratnya seperti ini Kak. Terus beliau baca, oh iya Bu, benar-benar seperti ini katanya. Oke, jadi kapan rencana Ibu datang katanya? Segeralah Pak gitu. Jumat pagi jam tengah 10 saya antarlah ke MA. Oke. Dan puji syukurnya kan Pak, diterima berkas itu tanpa revisi. Saya tanggal 5 itu saya antarlah pagi. Dan sebelumnya kan kami udah persiapkan dari Pontianak Pak. Ada sekitar 60 kilo sebenarnya bukti-bukti Pak. Karena kan perbuknya itu kan dari 2020. 60 kilo kertas ya. 60 kilo Pak, jadi kan waktu itu kan 44 kilo dari Pontianak kan ke Jakarta. Karena waktu itu mereka bilang, ada saya tanya advokat kan, pengacara tuh kayaknya rangkap 7, kayaknya katanya, rupanya sampai di MA tuh nggak nyampe segitu kok Nggak Bu, dapat segitu, rangkapnya oke. itu rangkapnya segini aja, terus Ibu kerjakan ini segala macam. Terus kan Pak, pelayanan di MA itu luar biasa bagusnya sebenarnya. Jadi Oke. kayaknya orang merasa kayak agak mungkin takut ke sana. Tapi sebenarnya enggak, Pak. Mereka melayani dengan baik. Terus tanggal 5 itulah saya langsung dapat ini, Pak. Tanda bukti pembayaran sama semua berkas Ya. penerimaan hak uji Jadi materi. dia resmi masuk tanggal 5 ya. Iya, masuknya ke sana 5, tapi kan Pak, istilahnya Tanggal di 5 Juli MA ada 2024. Iya, cuma di MA itu ada istilah nanti kan ada nomor registrasi kami bahwa ini sudah masuk untuk istilahnya kan Masuk sidang. diuji lah gitu. Oh, diuji. Iya. Ya, oke, oke, oke. Sebenarnya kan saya udah dapat waktu itu Pak tanggal 24 nomor registrasinya. Jadi istilahnya udah terregister gitu. Oke. Kemudian tanggal 1 Agustus mulailah ramai di Sintang, Pak. Jadi kami semua tim ini diam dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 1 Agustus menghargai Pemda, biar aja Pemda yang menjawab. Nggak usah harus diviralkan gitu maksud kami awalnya. Rupanya tanggal 2 dapat lagi surat panggilan kami 4, disuruh ke dinas. Nah, tanggal 6 Kepala Dinas sama Sekretaris Komisi C, ya itulah Pak, secara terbuka di media bilang untuk intimidasi kami, untuk menyangsi kami karena menggugat katanya kayak gitu. Berani menggugat Perbup. Sebenarnya Pak, kami waktu itu kan diam aja. Maksudnya tuh janganlah sampai viral, tapi maunya Pemda menjawab aja gugatan ke MA kan selesai tanpa diviralkan. Mereka sendiri yang mau menunjukkan powernya bahwa mereka mau memberikan sanksi, akhirnya kan jadi viral. Makanya rata-rata kan bahasa netizen itu gitulah luar biasa Pak sama mereka yang intimidasi kami. Oke. Baik, Ibu Jul. Sudah ada panggilan untuk menghadiri sidang seperti itu kah? Oh, Pak, ini ada sebenarnya hal yang masih belum kami bisa kesampaikan ke publik terkait MA ya, karena masa sekarang itu masih proses di sana gitu. Oke. Jadi ada istilahnya Jadi Pak, berkasnya sudah di Mahkamah Sudah. Agung, sudah diteliti. sudah, Pak. Oke. Kapan Sudah katanya batas terregister. terakhir keputusan kalian dapat? Apakah gugatan jadi kan, ini dikabulkan atau ditolak? Itu 90 hari terhitung dari kami dapatkan relas. Jadi saya dapatkan relas itu kan 24 Juli. Jadi terhitung dari situlah ke 90 hari ke depannya akan ada putusan. Jadi mau nggak mau bagaimanapun hasilnya kami harus terima Pak, karena saat judicial review tidak bisa lagi dia kan, kalau istilahnya di MA atau di MK kan ada peninjauan ulang lagi kan. Ini enggak. Jadi memang itu putusan akhir gitu. Oke, jadi Ibu dan tim yakin hasil dari independensi Mahkamah Agung? Insya Allah. Harus yakin Pak. Harus yakin ya. Ya, Apapun hasilnya ya. iya harus Baik yakin. ditolak maupun diterima Yang gugatannya. penting kami sudah berjuang Pak. Yang penting sudah berjuang. Iya. Catatan paling penting. Sebenarnya Pak, saya ini juga mau colek Kemendagri ini. Awalnya Kemendagri itu membela guru Pak. Saya kan ke Kemendagri. Mereka bilang, saya kan waktu itu kan ke lantai 89 Pak di Jaminan Keuangan. Terus ada satu bapak bilang gini, Bu, bisa kok guru terima TPP? Di Jakarta aja terima TPP kok.
insentif katanya gitu. Oh iya Kak Pak, iya nanti kami surati Pemda ya katanya. Tapi setelah mau 2 bulan nggak ada juga surat gitu loh. Dari Nah terus Kemendagri. Ujung-ujung Kemendagri menyetujui Pemda menolkan TPP kami, Pak. Ujung-ujungnya? Kemendagri menyetujui Pemda menolkan TPP guru. Oke. Oh. Jadi Kementerian Dalam Negeri setuju bahwa TPP tunjangan khusus Ya, dengan sertifikasi ini dinolkan. didolkan, iya. alasan mereka begini ke saya waktu itu lewat IG disampaikan oleh adminnya. Bu, itu kewenangan daerah katanya. Jadi saya bilang begini, benar kewenangan daerah memberi TPP, tapi bukan sewenang-wenang menaikkan punya mereka sendiri, golongan mereka, tapi menolkan punya kami. Terus saya bilang gini, Bu, kan kalian dapat serti atau tunsus? Saya bilang begini, Bu, memang semuakah kami dapat itu? Nggak semua ya dapat serti sama tunsus, ada yang non-ser. Nah, kenapa non-ser ini pun di bawah TPP Pramu ini Kebersihan? Intinya mereka nih iri dengan guru yang dapat tunsus dan serti. Iya, Ya intinya katanya ada yang iri. iri dengan guru yang dapat tunsus dan serti. Yang Makanya iri ini siapa? TPP dinolkan. Pihak-pihak yang nggak suka guru sejahtera lah, Pak. Oke, sudah clear sampai di situ. Kan saya bilang, sertifikasi atau tunsus itu pajaknya dipotong 15%, Pak. Kami golongan Dari awal tiga, kalian dapat. ya memang itu tuh Jadi dari awal kalian dapat sudah dipotong 15%. dipotong. Pak. Jadi Oke. kalau golongan 3 itu 5%, ini senior kan golongan 4. Nah, kalau Ibu Marsiati dipotong berapa, Bu? 15%, Pak. Makanya saya bilang sama Ditjen Bina Keuangan, lah itu kan perjuangan kami dapat. Terus yang tunsus itu kan kriterianya daerah khusus yang memang dari solir dan Dia harus bertugas di daerah 3T. Dari daerah 3T ya. Ya. Oke. itu dari itu sesuai Kan Kepmen nggak semua nomor guru yang mau tugas 160P. di 3T, Pak. Nggak semua guru yang sanggup di Jadi, 3T. Jadi Pak, Bu Nelly itu, beliau ini tidak berserti, dia hanya bertunsus di Ketunggal sana. Masa itu pun dicemburui dan lebih sakit, Pak. Tunsus sama serti itu nggak diterima per bulan. Nah, tahun ini tunsus kami 6 bulan Dirapel. dibayarkan, Pak. Dibayarkan di bulan Juni nih kemarin, Pak. Oleh Oleh dari pusat. pusat ke Pemda dulu, ke kas Oke, daerah, Pak. Pemda kas daerah baru ke menyalurkan, guru-guru ya. iya. Ya, makanya saya bilang ke sana, loh, kami juga ikut membangun kasih kontribusi. Kenapa kalian izinkan mereka menolkan TPP kami? Terus saya bilang gini, mereka ada kayaknya dia akhirnya terbuka, Pak. Dibilangnya begini, Bu, kami hanya Kemendagri. menyetujui. Iya, dia makanya bisa di cross check ke sana, Pak. Beliau adminnya bilang gini ke saya, Bu, kami hanya menyetujui, tapi untuk peruntukan TPP itu dikerjakan oleh Ortala Kemendagri, organisasi tata laksana. Berarti ada yang miss di sana, Bu, katanya. Miss artinya kan kenapa diizinkan? Jadi kan Pak, di persetujuan TPP 2024, kita lihat kolom wilayah kerja itu 0. Sebenarnya Oke. kan kolom wilayah kerja lah yang bisa kami gunakan sebagai kriteria terima TPP. Gitu. Oke. Sama dengan kondisi kerja pun nggak diakomodir. Makanya Pak, kami berani bilang itu, ya karena udah semua ini yang terjadi lah di Ditjen Bina Oke, Keuangan baik. juga. Oh, mohon maaf Pak, terakhir Pak dari saya ke Ya. KPK. Saya sempat nih ke KPK nih siang bolong, terus kata KPK begini Pak. Ke Komisi Kan Pemberantasan sebenarnya Korupsi. Iya benar, Oke. saya ke KPK. Terus sebelum ke KPK kan saya udah kirimkan berkasnya bulan 10 ke mereka. Terus saya kan Pak lulus ada lomba guru berdedikasi. Jadi Oke. nggak tahu saya Pak, saya perwakilan provinsi ini kirim pula ke Jakarta. Nah disitulah saya tanya ke KPK. Terus jawab KPK begini, Bu, kasus di Sintang ini adalah ketidakadilan. Ini kuncinya ini di kepala daerahnya ini. Kalian bersuara aja terus, Bu. Itu dari KPK, Pak, di bagian unit pengaduan. Di bagian unit pengaduan KPK ya. Waktu Ibu ke Jakarta awal Juli. Bu, bukan. Waktu itu saya bulan 11, Oh. Pak. Waktu Oh, 2023. perayaan iya, Hari Guru, gitu. Oke, baik. Pak Ajun, ini Bapak Ketua ini. Ini Ketua tapi kalau sudah bicara ini langsung mencengkram ya. Iya. Pak Ajun, kena potong berapa?
Sama saya kan golongan 4A, jadi Oke. foto 15%, Kalau Ibu Marsyati tadi golongan 4 berapa? 4 juga, 4A 4D, juga? Pak. 4D, 4B. 4D. B, Oke. Kalau Ibu B, Jul golongan 3? 3A, Golongan 3B sekarang, 3B Pak. ya. Oke, 3B. Oke, clear. Silakan Pak Jul. Ini baru tahun inilah beliau ini terima sertifikasi karena tidak semua guru bisa secepat itu menerima serti. Mungkin Oke. orang nanya, kenapa Bu Julia bisa dapat? Karena saya dulu tugas awalnya itu tuh dari proses SM3T yang ke Papua. Jadi nggak semuanya. Saya tanya dulu yang penghapus TPP kami, mau nggak dia di pelosok kayak saya ini ke Papua dulu? Terus saya kuliah lagi setahun, saya ujian tulis nasional, baru dapat itu. Mau nggak? Kan Oke. belum tentu mau kan, Pak. Jadi ada Baik. kriteria yang harus kita penuhi. Oh, satu lagi nih, Pak. Mereka kan bilang kalian dapat tunjangan ini. Saya bilang sama Pak Kadis, Pak, Bapak itu dapat tunjangan jabatan, fasilitas negara. Kami nggak sirik kok. Karena ada kriteria yang Bapak penuhi sebagai pejabat, makanya Bapak terima. Begitu juga kami dengan guru. Kami karena di 3T lah yang menerima. Kalau nggak 3T kan nggak terima. Saya bilang begitu, Pak. Oke, baik Bu Jul. Batas terakhir keputusan dari Mahkamah Agung kapan? Singkat aja. Tanggal berapa, Eh, bulan berapa? 90 hari itu. Sepertinya sebentar lagi akan putusan, Pak. Sebentar lagi ya. Iya, karena kan kalau terhitung dari tanggal 24 Juli, sekarang kan udah September ya. September. Berarti kan 1 bulan masih di Agustus ya. Terus Sisa ya 1 mungkin bulan lebih. Akhir bulan ini. 1 bulan lebih lah, kurang lebih Oke. gitu. Baik. Tadi kan kita sudah dengar kalau sanksi selama ini terhadap Ibu Marsyati apa? Alhamdulillah saya belum disanksi, Pak. Kalau sanksi administrasinya belum, Pak. Oke. Tetapi pas tanggal 5 itu kan saya berdua Bu Neli menghadap beliau Pak Kadis. Bagaimanapun saya hargai beliau sebagai atasan saya walaupun notabene tua saya. Oke. Begitu sampai di sana ya intinya kami dua Bu Neli diintimidasi cabut gugatan kalau mau aman. Oke. Begitu, Pak. Ya. Katanya kami ini melawan penguasa. Dalam hal ini adalah bupati. Saya pribadi dan tim tidak pernah melawan individu ataupun seorang bupati. Yang kami lawan, yang kami gugat adalah kebijakan yang dibuat yang merugikan banyak orang. Hanya itu. Oke. Saya sendiri dengan bupati ya kalau ketemu masih bisa lah Pak bertanya atau sekedar menyapa. Ya. Tapi intinya kan kami ini minta dihargai dalam tanda kutip ya Pak ya, bukan harganya berapa enggak. Minta dihargai bahwa kami juga berkontribusi di Kabupaten Sintang ini. Kami cinta kok Pak dengan Sintang ini. Baik. Ya, jadi ya intinya saling legowo lah begitu. Kalau mereka memang salah itu ya akui salah aja gitu, kami enggak apa-apa. Sebenarnya Pak, kami juga tidak mau membuat berita ini viral, membuat Sintang menjadi jelek di mata dunia. Kami diam selama masa gugatan, selama kami menyampaikan gugatan ke MA. Kami tidak ada yang pamerkah, yang bicara ini itu. Kami tetap diam, kami menghargai. Tetapi sehari setelah saya dengan Bu Neli dipanggil, Pak Kadisnya membuat pernyataan bahwa guru yang dipanggil itu mangkir, tidak mau datang ke dinas. Lah apa saya dengan Bu Neli ini berubah menjadi siluman? Kok sampai Pak Kadisnya tidak tahu? Jadi Ibu Neli dengan Ibu Marsyati ketemu langsung Pak Kadis ya? Ketemu masuk ke ruangan dia, Pak. Dan di situ juga kami tahu kalau mereka menyuruh kami cabut gugatan, Pak. Oh, yang nyuruh cabut gugatan siapa? Itu Pak kasih PTK dengan kepala PTK, Pak. Oke. Baik. Oke. Pak Ajun, Ya. singkat aja Pak. Ya. Apa bentuk intimidasi yang Bapak terima, Pak Ajun? Akomodasi yang saya terima saat itu kan saya menjabat jadi kepala sekolah, jadi diberhentikan, dipecat langsung gitu jadi kepala sekolahnya gitu Pak. Jadi Oke. guru biasa. Nah, Dipindahkan lagi. Setelah dipindahkan Bapak ke diketahui bagian dari tim ini ya, bahkan ketua tim ya, ya, bagian dari tim ini. Ya, ketua lagi. ketua lagi ya. Ya, dipindahkan langsung ke mereka kami ini. kecamatan, masih satu kecamatan, tapi di ujungnya Jalannya jalannya juga ya minta ampun cantiknya. Hmm. Ya, ya masalah jauh sih enggak sih.
Tanggung kapan jalannya itulah tadi itu. Ya. Jadi kembali ke biasa. Jadi SD 26 Sungai Kurak gitu. Masih satu kecamatan sih, Kecamatan Tembuna. Oke, terima kasih. Kecamatan? Kecamatan Tembuna. Kecamatan Tembuna, Kabupaten Sintang. Oke, baik, Pak Ajun. Pak, ini sebelum Ya. mengakhiri, kalau mungkin nanti Bapak, mungkin kan Pak Kadis juga mau nanti ditanyai, mungkin bisa disampaikan ya Pak, karena saya menyanggah beberapa pernyataan dari beliau. Pertama katanya saya mangkir Pak. Jadi Pak, saya menyatakan waktu audiensi saya juga bertemu dengan beliau. Di bandara saya juga bertemu dengan beliau di Supadio, bicara juga tentang TPP. Terus beliau itu sering komunikasi dan WA saya, bukti-bukti WA-nya banyak. Artinya sebenarnya Pak, kenapa saat diundang, tapi yang undangnya sendiri ya, beliau ini Pak, setelah kami 5 kali audiensi, beraninya itu hanya mengundangnya secara personal untuk diintimidasi. Kenapa? Karena beliau kan sering nelpon, dan juga mohon maaf, beliau menawarkan saya jadi kepala sekolah. Saya tidak mau, gitu ya Oke. Pak. Jadi Memang saya sudah layak jadi kepala sekolah kah? mana layak Pak? Kok bisa saya dibuat beliau jadi kepala sekolah? Secara aturan sudah layakkah Ibu Jul jadi kepala sekolah? Tidak, saya tidak ada sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Nggak ada, Pak. Ngapa coba ditawarkan itu? Padahal saya kan, selain Pak Ajung sebagai ketua, kan saya dianggap wakilnya di sini, kan? Itulah, Jadi- Pak. Jadi syarat kepala Pak. sekolah itu 2 itu, gitu ya? Dia minimal golongan 3B, bersertifikasi ya, Pak. Kemudian ada sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Saya nggak ada itu, Pak. Tapi beliau telepon saya, terus sempat beliau masih bilang gini, itu kawan ibu yang GGD kan udah banyak jadi kepala sekolah. Mereka lah itu, Pak. Saya enggak, saya bilang begitu, Pak. Saya enggak Oke. mau. Oke, kemudian saya juga menentang ya, Pak, yang dari BKPSDM. Kan saya dengan Bu Nelly ke sana. Apa alasan saya ditunda pangkat saya ya, Pak? Saya tanya kan sama Bu Nelly, apa dasar membuat sanksi kepada saya gitu. Beliau bilang, itu tim yang buat, Bu, gitu. Kan aneh, kok tim? Oke. Pak, di sini jelas dibuat bahwa karena menentang kebijakan. Lah, kami mencari keadilan kok dianggap menentang kan gitu. Ya itulah buatan itu katanya karena tim, Pak. Sementara saya juga membantah, Pak. Katanya di dalam SK itu dinyatakan bahwa saya menerbitkan di media itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah, Pak. Saya bisa mempertanggungjawabkan setiap tulisan yang saya terbit. Kenapa? Oke. Karena semua kan basis data. Kan mereka bilang saya, Ibu itu menyebarkan data keuangan daerah. Bapak, Perbub itu kan lembaran negara. Mereka lah yang mengirimkan ke guru sama struktural biar kami tahu berapa sih TPP kami guru per orang berapa. Cuma mereka nggak berpikir, Pak, bahwa mungkin seperti kami guru SD, mana mungkin bisa audit keuangan. Kan gitu awalnya. Terus yang saya dapat, Pak, kenapa mereka jadi sangat panik saat ini? Karena mereka kan berpikir, guru SD kok nggak mungkin berani menggugat. Itu yang saya dapat, Pak. Apalagi sampai ke Oke. MA, itu nggak terpikir gitu loh, Pak. Jadi, terus yang terakhir nih, Pak, saya sebenarnya sih nggak mau ini sampai viral juga waktu itu. Maksud kami itu, biarlah damai sebenarnya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jul. Memang masih banyak materi, tetapi waktu terbatas. Saya akan ke Ibu Nelly. Sekarang intimidasi seperti apa yang Ibu rasa selama ini? Intimidasi ya terbukti juga Pak, ancamannya itu saya dipecat tanggal Oke. 21 Agustus. Ibu sudah dipecat sekarang? Iya, sudah dipecat, saya tidak jadi kepala sekolah lagi. Oke. Alasannya? Ya karena saya memperjuangkan hak ikut gugat ke MA. Dalam bahasa, dalam suratnya begitu? Dalam suratnya sih tidak begitu, Tidak Pak. begitu. Tapi sebelum kami dikeluarkan surat pemecatan diganti dengan yang lain, itu dia sudah ngomong, kalian terima resikonya nanti, kata dia. Oh, jadi Ibu yakin nih, Ibu klaim bahwa itu pemecatan, pemecatan. ya, bukan penggantian secara normal. Iya, bukan Pak. Karena tanpa Bukan, ya? konfirmasi langsung dikirim tiba-tiba ada surat pergantian Kepsek. Oke, pergantian Kepsek di tempat yang sama. Iya, dari ancaman-ancamannya tadi, suruh cabut gugatan, laporan itu suruh cabut ke MA, terus melalui orang-orang luar lah Pak, kayak dari wartawan yang buat berita hoax yang adu domba saya dengan Pak Kades tadi tuh, Kades Oke. kepala desa kami yang tempat saya tugas. Ternyata saya konfirmasi ke Pak Kadesnya, ternyata dia Itu- tidak pernah sama sekali diwawancari sama Ya. wartawan tersebut. Itu topik adu dombanya apa tuh? Itu tentang sekolah yang tak layak Pak, selama 14 tahun. Udah beresiko dengan murid-murid karena sekolahnya itu rusak katanya. Tapi Jadi sekolahnya saya bagus. selaku
Sekolahnya bagus Pak, bahkan sekolah itu dirawat oleh anggota dewan. Tidak ada rusak. Udah ada Pak, yang dipoto mereka itu pantry yang memang udah gudang. Sangat sangat layak dipakai Ya, sekarang ya terus sekolahnya. sangat layak Pak, bahkan Oke. lokal 1 belum kita gunakan Pak. Yang baru dibangun sama Pak Kades dengan Pak Dewan itu. Oke. Tapi sudah dengan Pak Kades ini sudah Udah clear dengan Pak Kades. sudah clear ya. Jadi tidak sesuai kenyataan itu maksudnya. Tidak ya? sesuai Pak. Saya mau akhiri dari Ibu Marsiati. Silakan Bu, apa sih sebenarnya yang Ibu sangat harapkan dari peristiwa ini? Silakan Bu. Yang saya harapkan, kami harapkan dari tim ini, Pak, bukan nilai rupiah yang dibayarkan oleh Pemda. Tolong hargai kami sebagai sesama ASN di Kabupaten Sintang. Beri juga kami, ya katakanlah secuil penghargaan dari Kabupaten Sintang. Bukan kami tidak bersyukur dengan apa yang sudah kami terima selama ini. Bukan, Pak. Kami tetap bersyukur berapapun yang diberikan. Kalau guru dinolkan, terus ASN lain struktural dinaikkan, di mana letak keadilannya? Kami hanya menuntut supaya pemerintah Kabupaten Sintang berani menerapkan sila kelima dari Pancasila. Itu saja, Pak. Terima Baik. kasih. Ibu Julia. Pak, dari saya berharap semoga dengan kasus ini kan Pak, kita lebih punya mental dan mindset itu luas gitu. Jangan karena kita punya kuasa, jadi sewenang-wenang terhadap bawahan, main intimidasi gitu. Kemudian apapun putusan nanti itu harus sportif. Kalaupun contoh kami memang bukan rezeki kami, TPP itu balik, ya kami juga harus bisa menerima kenyataan gitu Pak. Dan Ya. baiknya gitu juga di pihak mereka gitu. Jadi kalaupun contohnya mereka Kalah. contoh dalam hal ini mereka gitu ya Pak, maksud saya tuh Gugatan dikabulkan. gugatan kami dikabulkan, mereka MA. tidak gitu kan, maksudnya itu mereka tidak menang dalam hal ini, nggak usah jadi apa gitu, biarkan ini menjadi koreksi lembaga pemerintahan baik eksekutif legislatif. Biarkan orang mencari keadilan tanpa membatasi gitu loh. Jadi maksudnya tuh Baik. menjadi pembelajaran gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Julia. Pak Ajun, silakan. 336.000 itukah? Benarkah demikian? Atau memang ada hal lain yang menjadi tujuan utama dari semuanya ini? Harapan kami Pak, saya dan tim ini memang apa yang dikatakan tadi disampaikan oleh teman memang hak seorang guru, kalau memang dapat ya kami terima ya, jangan sampai dinolkan, jangan dibeda-bedakan dengan ASN dengan struktural lainnya kan gitu Pak, fungsional dengan struktural. Kalau struktural dapat ya ASN fungsional juga dapat gitu. Walaupun tidak Nah, sama. Walaupun sedikit. walaupun sedikit. Yang penting Ya, yang ada kan, penting Pak. ada, jangan sampai nol. Oh, Yes. oh. Kalau dah nol ini dah anggapan kemana guru? Berarti dah dianggap hilang kan ada guru kan begitu. Marwah seorang guru hilang begitu. Marwahnya, benar. Harga diri, Harga psikologi diri kita. psikologi kami juga tertekan juga. Benar-benar Pak. Nah, Tertekan. apalagi teman-teman di lapangan ini kan medan tempat tugasnya berbeda-beda dan mereka ekstrim, boleh dikatakan seperti itu. Yang- Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ajun. Ada bertiga dari Kabupaten Sintang dan kita akhiri diskusi ini dan saya akan akhiri dengan Ibu Nelly yang sudah ada di studio kita dari tadi. Memang kami tidak banyak bicara seperti itu, tetapi Ibu Nelly membicarakan hal-hal pokok yang berkaitan dengan Ibu Nelly sendiri karena Ibu Jul juga yang memang bagian dari jubir ya, sepertinya juru bicara, teman-teman membantu menyiapkan data-data yang mereka anggap penguat daripada tuntutan dan gugatan mereka. Ibu Nelly, apa yang ingin Bapak sampaikan terakhir kepada pemerintah pusat? Banyak hal dalam hal ini, tadi ada Mahkamah Agung, yudikatifnya, terus ada eksekutifnya, Kemendagri, seperti itu, dan juga ke pemerintah Kabupaten Sintang. Kalau untuk ke MA-nya harapan kami ya
kami mohon seadil-adilnya lah Pak Oke. buat kami. Untuk pemerintah pusat seperti yang mempunyai wewenang untuk penyaluran tunjangan, segala tunjangan seperti kami maunya sih dari pusat aja Pak, enggak usah melalui Pemda. Ya, dari pusat itu Pak. Kami Oke. mau itu. Nah, terus untuk Pemda Sintang ya kalau bisa buat adil lah semua ASN di Kabupaten Sintang. Kalau kami yang sebagai penggugat ini, kami tidak melihat nominal duitnya Pak. Tapi tolong harga diri dan marwah guru yang lebih penting Pak. Oke. Itu dari saya Pak. Hanya itu Ya. statement terakhirnya? Ya, Masih tetap setia mau mengajar? masih Pak, karena saya sayang sama anak-anak murid saya. Oke. Tidak ada lagi? Sekian lah. Sekian Karena ya? udah dilengkapi dengan kawan-kawan tadi. Oke. Baik, terima kasih. Saya sebagai tuan rumah di tempat ini berterima kasih atas kerelaannya dan kami sudah sangat percaya juga bahwa keberanian menyampaikan informasi ini dapat dipertanggungjawabkan juga kebenarannya seperti itu. Terima kasih atas kebersamaan Anda di acara ini dan kami membuka ruang untuk tamu-tamu lainnya di Ruai TV Rumah Kita. Ini kita akan membahas informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu Nelly. Terima kasih Pak.